Shalom dan selamat pagi kepada saudara dan juga saudari, dan kita sekali lagi sangat bersyukur kepada Tuhan di mana pada hari Ahad ini kita dapat bersama-sama sekali lagi beribadah secara online. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa sebelum kita lanjut dalam firman Tuhan. Bapa kami yang di surga, kami sangat bersyukur dan terima kasih atas kebaikan-Mu, atas penjagaan-Mu sepanjang minggu yang lalu. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau mendengar sabda-Mu, kami mau mendengar firman-Mu, dan kami mohon biarlah semua ini biarlah firman-Mu kami dapat mengerti. Kami mohon pertolongan daripada Roh Kudus agar terus membimbing kami saat kami mendengar firman-Mu, memahaminya dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari kami. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu. Kami serahkan ruang dan tempat ini dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom sekali lagi kepada saudara dan juga saudari yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Teks kita pada hari ini terdapat di dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang keempat hingga ayat yang ke-9. 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang keempat hingga ayat yang ke-9. Dan tema kita pada hari ini ialah siapa yang memanggil? Siapa yang memanggil? Kita kembali kepada teks kita di dalam 1 Korintus 1 ayat yang keempat hingga ayat yang ke-9. Mari kita membuka kitab kita bersama. Korintus pasal 1 ayat yang keempat hingga ayat yang ke-9. Tajuk besar di atas adalah ucapan syukur. Tetapi saudara dan juga saudari, saya tidak akan membaca semua ayat itu. Saya akan fokus kepada ayat yang ke-9, yaitu Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Siapa yang memanggil? Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita adalah setia. Yang memanggil saudara hari ini adalah Tuhan Yesus. Yang memanggil kita untuk mengikuti Dia adalah Bapa sendiri. Bapa memanggil kita untuk masuk ke dalam kerajaannya dan untuk masuk ke dalam persekutuan dengan Tuhan Yesus. Dan tidak ada satu orang pun yang dapat masuk ke dalam kerajaan Allah kalau tidak dipanggil oleh Tuhan Yesus. Hari ini kita ada karena kita dipanggil oleh Tuhan, dan ketika kita mendengar sabda Tuhan, kita mendengar firman Tuhan pun adalah kita dipanggil oleh Tuhan. Bukan karena keinginan manusia, bukan juga oleh karena perbuatan manusia, tetapi Allah sendiri yang memanggil saudara. Dan waktu Tuhan memanggil, maka ada orang-orang yang akan meresponi. Atau kita boleh melihat dalam Alkitab di mana orang yang meresponi. Ada saja dalam toko Alkitab mereka meresponi secara mereka dipanggil secara khusus sebagai pendeta pastor, yaitu full time. Dan ada yang part time seperti para jemaat yang melayani. Tetapi yang pasti dan bagi saya adalah yang terpenting adalah kita dipanggil untuk melayani full time dalam kehidupan sekeliling kita, seperti keluarga atau orang di sekeliling kita. Saudara harus tahu di mana kita dipanggil. Banyak orang dipanggil sebelum mengenal Tuhan, sebelum mengerti bahwa Tuhan berbicara. Kita boleh lihat di dalam Yesaya 45 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Tetapi saya tidak akan baca ayat ini. Saudara boleh catat dan membacanya kemudian. Dan Tuhan memanggil kita sebelum kita mengenal Tuhan. Untuk itulah kita harus tahu bahwa mengenal Tuhan dan berjalan bersama Tuhan adalah berkat yang terbesar dalam hidup kita. Untuk mengenal Tuhan dan berjalan bersama dengan Tuhan adalah berkat yang terbesar dalam hidup kita, ya. Karena begitu banyak orang yang masih tidak mengenal Tuhan, tidak berjalan dengan Tuhan, dan bahkan mungkin kita ada di rumah Tuhan pun tetapi kita tidak dapat mengenal Tuhan. Ayub 42 ayat yang ke-5 berkata demikian. Hanya dari kata orang sahaja aku mendengar tentang engkau.
tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Di dalam pasal pertama dalam Ayub, Tuhan sendiri bersaksi tentang Ayub bahwa ia seorang yang lurus. Tetapi hidup lurus belum tentu mengenal Tuhan. Orang baik belum tentu mengenal Tuhan. Kita harus mengenal Tuhan sampai Dia mengubah hidup kita menjadi orang baik. Mungkin kita juga mempunyai pengalaman seperti Ayub, ya. Kita hanya mendengar tentang Tuhan. Kita hanya mendengar tentang siapa itu Yesus Kristus, ya. Mungkin kita mendengarnya di gereja, atau mungkin kita mendengarnya saat lagu-lagu rohani ditayangkan dan juga sebagainya. Tetapi kita tidak dapat mengenalnya secara pribadi sendiri, ya. Dan kita tidak dapat benar-benar mengenalnya secara pribadi ataupun mempunyai pengalaman pribadi bersama dengan Tuhan. Tuhan ingin kita mempunyai pengalaman pribadi dengan Dia. Tuhan rindu dari setiap kita, ya, pribadi yang benar-benar mengenal Dia dan benar-benar berjalan dengan Dia. Itulah sebabnya Bapa mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, supaya Dia mati dan menanggung dosa seluruh dunia, dan bukan hanya kita diselamatkan, tetapi kita semua dapat menjadi anak-anaknya, ya, anak-anak Bapa di surga. Semua orang percaya kepada Tuhan Yesus diundang, dipanggil, diajak untuk menjadi sebahagian, untuk menjadi bahagian kerajaan Allah. Dan kita diubah hidupnya supaya kita belajar mengenal Dia dan berjalan bersama Tuhan. Tidak ada yang lebih indah dalam kehidupan kita selain kita mengenal Pencipta kita dan kita berjalan bersama dengan Tuhan dalam kehidupan kita. Hanya berjalan dengan Tuhan kita mempunyai pengharapan yang pasti. Dan Tuhan menyertai kita, dan ini yang seharusnya kita menikmati, yaitu mengenal dan berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam Mazmur 32 ayat 8 hingga 9, Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Janganlah seperti kuda atau bagal yang tidak berakal, yang kegarangannya harus dikendalikan dengan tali les dan kengkang. Kalau tidak, dia tidak akan mendekati engkau. Tuhan sendiri yang akan mengajar dan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh. Ia ingin mengajar kita untuk mendengar suaranya, mengajar kita langkah demi langkah untuk kita lebih mengenal Dia. Tuhan mengatakan, mataku tertuju kepadamu. Artinya, Tuhan sendirilah yang memperhatikan kita. Tuhan sendirilah yang memperhatikan kita dengan matanya. Bagi setiap kita, belum terlambat di awal tahun Februari ini untuk bertanya kepada Tuhan, apa yang harus saya lakukan? Apa yang harus kita lakukan sepanjang tahun ini? Dan bagaimana kita dapat mengenal suaranya dan berjalan bersama dengan Tuhan sendiri yang sudah memanggil. Bersama dengan Tuhan sendiri yang sudah memanggil. Tuhan sendiri yang memanggil. Kita lihat dalam 1 Samuel pasal yang ketiga ayat yang pertama hingga ke-15. Ia adalah kisah di mana Tuhan memanggil Samuel untuk menjadi nabinya. Tuhan sendiri yang memanggil Samuel sampai 3 kali, ya, sebanyak 3 kali. Tetapi ia belum mengenal suara Tuhan. Demikian pun dengan kita. Tuhan akan memanggil kita berkali-kali sampai kita datang kepada Tuhan. Bagi setiap orang yang dipanggil berarti siap untuk dikuduskan, siap untuk dibenarkan, dan siap untuk dipermuliakan. Di dalam Roma 8 ayat 29 hingga 30, sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara, dan mereka ditentukannya dari semula. Mereka itu juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Dalam ayat pembacaan kita sudah dijelaskan bahwa Allah memanggil kita di dalam persekutuan. Dalam bahasa asli persekutuan boleh diterjemahkan menjadi satu dengan anaknya. Kita bukan hanya sebagai anaknya, tetapi menjadi satu dengan Tuhan Yesus sendiri. Jika kita melihat di dalam 1 Samuel kembali,
ayat yang ke-7 itu, Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepada Samuel. Dan Samuel adalah pelayanan sepenuhnya waktu di dalam rumah Tuhan. Ya, dia adalah full time, ya, yang melayani sepenuhnya di rumah Tuhan. Tetapi dia belum pun mengenal siapakah itu Tuhan sampai Tuhan memanggilnya sendiri. Kalau Tuhan belum pernah berbicara kepada kita, belum pernah memanggil kita, kita tidak akan pernah mengenal Tuhan. Perjuangan manusia akan sia-sia, ya, sampai Tuhan sendiri datang membawa kita mengenal Tuhan. Anugerah besar kalau kita dapat mengenal Tuhan saat ini. Bagian terpenting dalam hidup manusia adalah mengenal Tuhan, mengenal suara Tuhan dan berjalan dengan Tuhan. Poin yang kedua, kita perlu bantuan orang yang lebih dahulu mengenal Tuhan atau lebih dahulu mendengar suara Tuhan. Ayat yang ke-8, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli, serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Setiap orang yang percaya dan rindu dengan mendengar suara Tuhan, baik anak-anak atau orang dewasa, tidak ada yang terlalu muda, tidak ada yang terlalu tua, bahkan tidak ada orang bodoh atau pintar untuk dapat mendengar suara Tuhan. Kita beribadah di gereja ataupun online supaya kita dituntun untuk mendengar suara Tuhan. Poin yang ketiga, firman Tuhan. Ayat yang ke-21. Dan Tuhan selanjutnya menampakkan dirinya di Silo, sebab ia menyatakan diri di Silo kepada Samuel dengan perantaraan firman-Nya. Jika ingin mendengar suara Tuhan, kita harus memulainya dengan membuka firman Tuhan. Waktu kita menerima firman, mulai renungkan dan jalani firman Tuhan tersebut, maka kita akan hidup yang penuh dengan makna, ya, apabila kita merenungkan firman Tuhan tersebut. Karena kita melandaskan firman Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan menyatakan diri kepada kita melalui firman-Nya. Mulai ambil Alkitab kita berdoa dan minta tuntunan Tuhan. Dan mengajar kita, dan waktu Tuhan memberitahu kepada kita tentang rema kehidupan, dan renungkan firman Tuhan tersebut sampai firman itu menjadi bahagian hidup kita. Maka yang keluar dari hidup kita adalah firman Tuhan. Dan pada waktu cabaran datang dalam kehidupan kita, kita bukan lagi takut, kita bukan lagi panik, ataupun kita bukan lagi dalam tekanan. Bukan pikiran kita sendiri atau bukan pengalaman kita sendiri, tetapi firmanlah yang keluar dalam hidup kita. Ketika kita berjalan di luar rumah, di luar gereja, siapa yang akan menerangi kita? Firmanlah yang akan menerangi kita sehingga kita menjadi garam dan terang di dalam dunia yang berdosa ini. Sebagai kesimpulannya, perkara yang paling indah adalah berjalan dan juga mengenal siapa sesungguhnya Tuhan kita, Tuhan yang baik itu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan-Mu. Kami bersyukur karena Engkau adalah Tuhan kami yang hidup. Engkau adalah juru selamat kami yang hidup. Dengan itu Tuhan, kami mohon bantuan daripada Roh Kudus untuk menuntun dalam kehidupan kami. Kami mohon bantuan daripada Roh Kudus agar ketika kami membaca, mendengar firman-Mu, kami dapat memahaminya dan menjadikannya gaya kehidupan dalam hidup kami sehari-hari. Bapa di surga, terima kasih atas kebaikan-Mu. Kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.